Dewa Medis Terkuat. Bab 377. Jika aku jadi kamu, aku akan menghargai kesempatan ini untuk hidup lagi, dan berlari sejauh yang ku bisa. Aku tidak akan pernah muncul di hadapan keluarga lu lagi. Tapi kamu memilih jalan yang paling bodoh. Kamu memilih untuk datang ke keluarga luku dan mencari kematian. Harus kukatakan, kamu benar-benar terbelakang mental sampai ekstrim. Lukiran menyeka darah dari sudut mulutnya dengan ganas, dan tatapan matanya berubah tajam dan menakutkan. Xiao Chen, 5 tahun yang lalu, aku hanya mematahkan tangan dan kakimu dan membunuh orang tuamu. 5 tahun kemudian, kali ini, aku pasti akan memotong-motongmu. Kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Kali ini, aku akan memastikan tidak ada sedikit pun sisa jasadmu yang tertinggal. Semua anggota keluarga Lu, dengarkan perintahku. Tangkap binatang buas ini hidup-hidup. Aku sendiri yang akan mematahkan semua tulang di tubuhnya, satu persatu. Kekejaman Lukiran bukan berasal dari tulangnya, tetapi dari kesombongan yang dimilikinya. Tidak ada seorang pun yang berani mengusik harta tak ternilai milik keluarga Lu, yang juga menyebabkan terjadinya pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Xiao Chen memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia sama sekali tidak takut saat menghadapi pengepungan oleh anggota keluarga Lu, seolah semua ini tidak lebih dari sekadar awan yang lewat baginya. Semua orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala. Xiao Chen pasti berhasil membalas dendam, hebat sekali. Namun sayang, dia juga menghancurkan semua yang dimilikinya di saat yang sama. Datang ke keluarga Lu sendirian, dia tidak punya jalan keluar. Namun, banyak orang juga mengerti bahwa ketika dia datang ke sini, dia mungkin sudah bertekad untuk mati. Banyak orang juga memandang Xiao Chen dengan sedikit apresiasi. Mampu mencapai level ini cukup bagus. Meskipun keluarga Lu masih tetap keluarga Lu yang sama, namun aib keluarga Lu saat ini akan melekat pada keluarga Lu selamanya. Menukar kematianku sendiri dengan rasa malu abadi keluarga Lu dapat dianggap balas dendam yang sangat berhasil. Tampaknya anggota keluarga Lu hendak mengepung mereka. Pada saat ini, tiba-tiba, cahaya keemasan jatuh dari kejauhan dan mendarat tepat di antara anggota keluarga Lu yang sedang bergegas mendekat. Gelombang kejut tersebut menjatuhkan beberapa orang di tempat. Jiang Bei, keluarga Shen, tentara Dewa Perang, Ye Wuchen ada di sini, siapa yang berani menyentuh Tuan Xiaoku? Sebelum semua orang sempat terkejut, seberkas cahaya keemasan lain jatuh lurus ke bawah dan menghantam rumah keluarga Lu dengan keras. Ledakan. Kota Iblis, keluarga Dongfang, dan pedang Dongfang telah datang untuk membantu Tuan Xiao. Semua orang meregangkan badan dan berubah sedikit, lalu seberkas cahaya keemasan lain jatuh. Ledakan. Jiangnan, keluarga Namong, Namong Chenlong, bersedia melayani Tuan Xiao dengan segala cara. Menyusul tepat di belakangnya adalah yang ketiga, keempat, dan kelima. 17 cahaya emas jatuh berturut-turut. Totalnya ada 17 dewa yang kuat. Mereka membentuk setengah lingkaran dan berdiri di depan Xiao Chen, seperti tembok kokoh, menghalau orang-orang keluarga Lu. Seluruh penonton terkejut. Keluarga Shen, keluarga Dongfang, keluarga Namong, keluarga Bai, keluarga Gu, keluarga Feng. Ya Tuhan, 9 keluarga besar dari negara Yan semuanya ada di sini. Pada saat ini, semua orang di keluarga Lu tidak bisa menahan ekspresi dingin. Banyak orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk sedikit menyipitkan mata, dengan sedikit ekspresi serius di wajah mereka. Sebelum orang-orang ini muncul, mereka hanya mengira bahwa Xiao Chen adalah seorang seniman bela diri yang datang kembali untuk membalas dendam. Mungkin dia bisa memanfaatkan keluarga Lu. Namun, dia pasti akan dicabik-cabik oleh keluarga Lu dan tulang-tulangnya akan hancur menjadi abu. Tetapi sekarang, 17 Dewa Sakti, yang meliputi keluarga-keluarga teratas di 9 penjuru utama negeri Yan, semuanya berdiri di pihak Xiao Chen. Artinya berbeda. Menarik. Ini benar-benar menarik. Aku tidak menyangka akan ada seseorang yang bisa bersaing dengan keluarga Lu. Jajaran ini mungkin memenuhi syarat untuk menantang keluarga Lu. Namun, meski begitu, yang paling bisa dia lakukan adalah menyelamatkan hidupnya hari ini. Anak itu sudah memprovokasi keluarga Lu, dan dia pasti akan menjadi sasaran keluarga Lu di masa depan. Istana abadi di belakang keluarga Lu itu bukan hanya untuk pertunjukan. Semua orang membicarakannya, sementara Lukiran mengepalkan tangannya sedikit. Anak baik, beraninya kau melawanku. Ternyata itu karena kartu truf ini. Tidak heran, sebelumnya, mertua keluarga Luku dibantai, tetapi tidak ada petunjuk yang ditemukan.
Dengan begitu banyak orang yang bekerja untukmu, kau cukup mengesankan. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Tapi, biar ku beritahu. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri jika kau ingin melawan keluarga Luku hanya dengan orang-orang kecil ini. Wajah Xiao Chen tenang dan dia tersenyum acuh tak acuh. Apakah kamu terlalu menganggap dirimu hebat? Kamu bisa mencoba dan melihatnya sendiri. Huff. Jangan terlalu sombong. Karena aku, Lu Qiran, telah mengatakan bahwa aku ingin kau mati hari ini, bahkan Raja Neraka pun tidak akan bisa menghentikanmu. Setelah dia selesai berbicara, dia melangkah maju dan menatap dingin ke semua orang di sekitarnya. Meskipun, aku tidak tahu apa maksud Xiao Chen untuk membuat kalian para idiot bekerja untuknya. Tapi, aku, Lu Qiran, dapat memberitahumu dengan jelas di sini. Sekarang, kalian semua berlutut dan minta maaf kepada keluarga Luku. Aku, Lu Qiran, dapat menjamin bahwa aku akan memaafkan kalian atas kesalahan masa lalu kalian. Sayangnya, setelah dia mengatakan hal itu, tidak seorang pun yang berlutut di hadapannya. Gongsun Wulei tersenyum dingin dan berkata, "Pergi sana. Kami hanya punya satu tuan. Yaitu Tuan Xiao. Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa membuat kami berlutut. Yaitu Tuan Xiao. Adapun kamu, keluarga Lu. Jika kamu berlutut untuk kami sekarang, mungkin aku bisa memohon belas kasihan Tuan Xiao dan membiarkanmu memiliki tubuh yang utuh." Lu Qiran sangat marah, urat-urat di dahinya berdenyut. "Sialan kalian bajingan. Kalian memberontak. Kalian benar-benar memberontak. Kalian segerombolan binatang buas. Jika keluarga Luku tidak mengambil tindakan terhadap kalian, kalian semua akan mencari masalah, kan? Kalau begitu, hari ini, keluarga Luku akan mengirim kalian, bersama dengan Xiao Chen, untuk menemui Raja Neraka." Setelah mengatakan ini, dia membungkuk kepada sekelompok master seni bela diri di belakangnya dan berkata, "Semuanya, hari ini keluarga Lu kita telah menderita penghinaan seperti itu. Jika keluarga Lu kita tidak membalas ini, bukankah kita akan ditertawakan oleh dunia? Saya masih meminta semua senior untuk membantu. Setelah masalah ini selesai, keluarga Lu kita pasti akan memberi kalian hadiah yang besar." Setelah mengatakan ini, banyak master bela diri di kerumunan melepaskan aura mereka. "Haha, Tuan Muda Lu, jangan khawatir. Hari ini, dengan kehadiran kita di sini, tidak ada seorang pun yang dapat mempermalukan keluarga Lu. Mereka hanya sekelompok sampah di dunia seni bela diri sekuler. Bahkan jika mereka adalah sekelompok master di alam dewa, lalu kenapa? Apakah mereka takut padanya? Keluarga Lu adalah juru bicara semua sekte seni bela diri di dunia sekuler. Jika ada yang menyerbu, itu akan tidak menghormati semua sekte seni bela diri di dunia. Tidak perlu bicara lagi, suruh saja mereka pergi." Bab 378. Di dunia seni bela diri, puluhan master juga dikirim dan muncul di depan Xiao Chen secara serempak. Mereka menghadapi Dongfang Zhenjian dan lainnya dari jarak jauh dan saling menentang. Bahkan yang paling lemah di antara mereka berada di atas para penguasa alam ilahi. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan para panglima militer. Lu Qiran, dengan ekspresi bangga di wajahnya dan kedua tangannya di belakang punggungnya, auranya sama sekali tidak kalah dengan Xiao Chen. Keluarga Lu memiliki cukup modal di belakangnya untuk membuatnya sombong, jadi dia sama sekali tidak takut pada Xiao Chen. Apa yang disebut kembalinya Xiao Chen sebagai raja mungkin merupakan penindasan terhadap segalanya di mata orang lain, tetapi di mata Lu Qiran, itu bukan apa-apa. Xiao Chen tidak tertarik dengan hal-hal ini. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu, mari kita bunuh orang sebanyak-banyaknya." Atas perintah, Dongfang Zhenjian dan anak buahnya bergerak cepat, langsung menuju ke arah jago bela diri lawan. Mengingat setiap orang memiliki pasukannya sendiri di bawah, para master ini sangat bijaksana dan segera terbang ke udara dan bertarung di langit. Di atas langit, pada saat ini, kilat menyambar, guntur bergemuruh, dan angin kencang bertiup. Cahaya berbagai warna bertabrakan dan terjalin satu sama lain, dan tampak seperti petir yang bertabrakan satu sama lain. Banyak sekali orang yang menyaksikan kejadian ini dan sangat terkejut. Mata itu menatap ke langit, penuh rasa ingin tahu dan kagum. Seorang master di alam dewa. Dan bukan hanya dua, melainkan sekelompok guru di alam dewa. Ini hanyalah pertarungan para dewa. Bagi orang biasa seperti mereka, ini adalah pemandangan spektakuler yang hanya akan mereka lihat sekali seumur hidup. Ketika semua master bertarung di langit, Lu Qiran mencibir Xiao Chen. "Xiao Chen, semua anak buahmu sekarang ada di surga.
Aku tidak tahu siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Semua orang, tolong bantu kami menangkap anak ini. Keluarga Luku akan memberimu hadiah yang besar. Kata-kata Lu Qiran mengejutkan banyak orang. Dia akan menyerang Xiao Chen secara diam-diam. Meski tampaknya agak tidak autentik, tidak banyak orang yang mengatakan apapun tentang itu. Bagaimanapun, inilah kekuatan keluarga Lu. Siapa yang membuat Xiao Chen tidak memiliki kekuatan seperti yang lain? Tidak memiliki pembantu sebanyak keluarga Lu. Hal ini tidak bisa disalahkan pada orang lain. Mata Fang Qingshui berubah dingin dan dia segera berdiri di depan Xiao Chen. Namun, Xiao Chen berbicara dengan tenang. Mundur. Pemilik. Fang Qingshui sedikit cemas, tetapi Xiao Chen berbicara dengan tenang lagi. Kau tidak sebanding dengan mereka. Tidak perlu berkorban tanpa rasa takut. Ya. Fang Qingshui menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia agak enggan, dia tidak punya pilihan selain mundur. Pada saat ini, dua master bela diri telah tiba diam-diam. Hehehe bocah, harus kuakui, kau benar-benar berani menentang keluarga Lu. Jika kamu seorang seniman bela diri, mungkin kamu akan memiliki sedikit harapan dan dapat mencapai sesuatu. Namun sayangnya, kamu hanyalah orang biasa. Karena kamu adalah orang biasa, kamu seharusnya menjadi orang biasa yang baik daripada membuat masalah bagi keluarga Lu. Sekarang, kamu akan mati di bawah pedang kami, dan kamu tidak dapat menyalahkan kami. Ingat, orang yang membunuhmu adalah saudara King Xuan dan King Ye dari Istana Abadi Qingsu. Beberapa jagoan bela diri di antara kerumunan tak kuasa menahan diri untuk berteriak pelan ketika mendengar kedua nama itu. Aku tidak menyangka mereka berdua. Kudengar mereka adalah talenta baru Istana Abadi Qingsu dalam beberapa dekade terakhir. Selain itu, kedua bersaudara itu sangat dekat dalam pikiran dan dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih. Hanya dalam beberapa dekade, mereka berdua telah memasuki tingkat ke-7 alam ilahi. Tingkat ke-7 alam ilahi, menggunakannya untuk menghadapi anak ini. Aku khawatir itu agak berlebihan, bukan? Itu mungkin tidak terjadi. Anak ini bisa memerintah begitu banyak guru, dia pasti punya kekuatannya sendiri. Namun, dia masih sangat muda, mustahil baginya untuk mencapai tingkat ke-7 alam ilahi. Aku takut dia pasti akan mati dalam pertempuran ini. Xiao Chen tidak mendengar suara-suara bising di sekitarnya. Dia sudah mendengar kata-kata itu terlalu sering. Saudara King Xuan dan King Ye merasa bangga ketika mendengar sanjungan dari semua orang dan tersenyum pada Xiao Chen. Wah, kamu boleh melanjutkan perjalananmu. Namun, Xiao Chen tidak terburu-buru dan mengucapkan dua kata dengan ringan. Bising. Dua kata samar terucap, niat membunuh meledak, dan dua sinar tajam tak terlihat muncul pada saat bersamaan, menuju langsung ke wajah kedua pria itu. Kau mencari kematian. Keduanya menyerang pada saat yang sama, dan serangan itu langsung mengenai wajah Xiao Chen. Akan tetapi, hampir pada saat ini, serangan Xiao Chen melintas. Dua kepala melayang di tempat dan seluruh penonton tiba-tiba terkejut. Apa? Tidak seorang pun menduga situasinya akan seperti ini. Dua orang penguasa tingkat ke-7 alam ilahi menyerang secara bersamaan, tetapi mereka tidak sebanding dengan gerakan Xiao Chen. Tewas seketika. Kekuatan Xiao Chen ini sungguh mengerikan. Lu Qiran menyipitkan matanya sedikit dan menahan diri sedikit. Aku heran, beraninya kau begitu marah dan datang ke keluarga Luku. Ternyata kau mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan meningkatkan kultivasimu. Tapi jangan pikir aku takut padamu. Ada banyak sekali guru di keluarga Lu. Aku ingin melihat seberapa jauh kau bisa bertahan. Begitu kata-kata itu diucapkan, lelaki tua Bai He, pengemis tua bermarga Hong, dan makhluk-makhluk tak terduga lainnya semua memiliki kilatan di mata mereka. Tuan Lu, anak ini sangat kuat. Biarkan aku menemuinya. Setelah berkata demikian, lelaki tua Bai He perlahan muncul dari balik kerumunan. Lu Qiran membungkuk padanya. Senior Bai He, terima kasih atas bantuanmu. Pak tua Bai He tersenyum tenang dan berkata, sama-sama, ini hanya masalah kecil. Setelah berkata demikian, dia berjalan lurus ke arah Xiao Chen dan tiba di suatu tempat yang tidak jauh dari Xiao Chen. Wah, jujur saja, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Setelah bertahun-tahun, aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seorang jenius sepertimu di dunia seni bela diri sekuler ini. Aku ingin membawamu kembali ke Istana Abadi dan mengajarimu. Sayangnya, kau terlalu bodoh. Kau bahkan berani menyerang keluarga Lu. Kalau begitu, aku tidak bisa menahanmu lebih lama lagi. Xiao Chen juga berkata dengan tenang. Ingin membunuhku. Apakah kamu memiliki kualifikasi?
Pak Tua Baihe menyipitkan matanya sedikit dan tersenyum tenang. Jika kamu mengatakan aku tidak memenuhi syarat, maka hari ini, di sini, aku khawatir tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk berurusan denganmu. Sambil berbicara, dia merobek pakaiannya, memperlihatkan bahwa di balik tubuhnya yang tampak tua, dia sebenarnya berotot dan penuh tenaga yang meledak-ledak, seolah-olah terpotong oleh pisau, menarik banyak wanita untuk memandangnya dengan curiga. Pengemis bernama Hong itu terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Orang tua ini pamer lagi. Sebagai dewa tingkat 9, kenapa dia melakukan itu? Bersambung.